Ketika saya naik pesawat menuju Jepang, saya dipenuhi dengan kegembiraan. Saya mendapatkan kursi di dekat jendela, dan selama 12 jam penerbangan itu, saya berharap dapat mengagumi laut, Kazakhstan, kota-kota besar di Cina, dan sebenarnya yang saya lihat hanya salju. Pesawat mengambil jalur melengkung yang besar ke arah utara. Mengapa tidak terbang lurus atau lebih logisnya memotong melalui kutub utara untuk mempersingkat jalur? Saat merenungkan pertanyaan ini, saya menemukan berbagai rahasia tentang rute penerbangan. Ini jauh lebih kompleks daripada yang terlihat, dan beberapa area secara mengejutkan dihindari. Misalnya Himalaya, Samudra Pasifik, Parthenon, dan bahkan Ka'bah, tempat suci bagi umat Islam. Apa kesamaan dari tempat-tempat ini? Anda akan menyadari bahwa ada penjelasan ilmiah dan terkadang cerita menyeramkan di baliknya. Mengapa pesawat tidak terbang di atas kutub utara? Perhatikan rute penerbangan antara Alaska dan Moskow. Tidak ada yang terlihat aneh? Jika kita berpikir logis, jalur terpendek adalah memotong langsung melalui kutub utara. Ini akan menghemat ribuan kilometer, seperti halnya rute antara New York dan Beijing. Namun, seperti yang mungkin sudah Anda bayangkan, ini berbahaya. Bukan karena risiko bertabrakan dengan Santa Claus, tetapi karena di sana ada 3 ketakutan besar para pilot. Yang pertama adalah arus jet kutub, angin yang sangat kuat di ketinggian yang dapat menyebabkan turbulensi parah dan penundaan jadwal penerbangan. Bahaya kedua adalah ketidakstabilan peralatan pesawat. Kita berbicara tentang utara magnetik, di mana kompas dan sistem navigasi cenderung gagal, membuat orientasi menjadi cukup rumit. Akhirnya, risiko ketiga adalah radiasi matahari. Di kutub, perlindungan magnetik dan atmosfer bumi lebih lemah, membuat pesawat lebih terpapar pada angin matahari. Jadi, bagi Anda, penumpang biasa, itu seperti melakukan patron gendada, tapi bayangkan awak kabin yang mengalami hal ini berkali-kali dalam sebulan. Pada tahun 2018, seorang pramugari Korea yang didiagnosis leukemia menjadi orang pertama yang menuntut pengakuan sebagai kecelakaan kerja setelah 6 tahun terpapar rute kutub yang berbahaya ini. Meskipun maskapai penerbangan berusaha menghindarinya, beberapa masih memilih rute ini. Apakah mereka hanya perusahaan serakah yang bersedia menghemat dengan mengorbankan kesehatan semua orang? Tidak juga. Ada masalah politik yang rumit terlibat. Pada era Soviet, tidak ada pesawat barat yang diizinkan untuk terbang di atas wilayah Rusia. Dan ini dianggap serius. Penerbangan antara Amerika Serikat dan Korea, misalnya, sedikit melanggar wilayah udara Rusia dan boom, langsung ditembak jatuh. Sebelum tahun 50-an juga tidak mungkin untuk melintasi kutub utara karena teknologi yang diperlukan untuk menangani anomali magnetik belum ada. Seiring waktu untungnya dan dengan berakhirnya Perang Dingin, Rusia akhirnya membuka wilayah udaranya, tapi tidak gratis. Hanya 1 maskapai penerbangan per negara yang mendapat izin untuk terbang di atas wilayah Rusia. Misalnya, Air France adalah satu-satunya perusahaan Prancis yang bisa terbang ke Jepang melalui Rusia. Beberapa negara bahkan tidak memiliki izin itu. Rusia, misalnya, tidak terlalu menyukai Norwegia, jadi HOP dilarang terbang di atasnya. Ketika Eropa ikut campur di Ukraina, HOP muncul ancaman penutupan wilayah udara Rusia. Jika itu terjadi, itu akan menjadi bencana. Perjalanan ke Asia akan memakan waktu 3 jam lebih lama, dan harga tiket akan naik setidaknya 150 euro. Di sisi lain, Rusia mengenakan biaya yang sangat tinggi untuk penerbangan melintasi wilayahnya, lebih dari 10.000 euro per penerbangan dan per pesawat. Ini membuat koridor Siberia mungkin menjadi ruang udara paling menguntungkan sepanjang masa. Saat mengedit video, saya menyadari bahwa Amerika Serikat jauh dari menjadi pahlawan dalam sejarah. Mereka memperlakukan sebagian besar Samudra Pasifik seolah-olah itu adalah milik mereka. Mereka mengenakan biaya kepada setiap pesawat yang terbang melintasi wilayah tersebut. Bahkan, jika Amerika Serikat berada di sisi lain planet ini, Anda masih harus membayar. Ya, benar sekali. Mengapa pesawat menghindari kutub selatan?
Ya, kita masih berbicara tentang daratan yang ditutupi es, tetapi masalahnya di sini berbeda. Pernah terbayang untuk apa pergi ke sana? Kecuali mungkin untuk rute antara Chili dan Australia, tetapi selain itu, di peta tidak banyak orang di sekitar sana. Selain itu, Antartika bukan hanya es, itu adalah benua nyata dengan gunung-gunung yang tertutup salju dan kondisi cuaca yang ekstrim. Tidak ada yang ingin terbang ke sana, kecuali hanya untuk hiburan semata. Pada tahun 1979, Air New Zealand memiliki ide. Mari kita melakukan penerbangan wisata selama beberapa jam, di mana orang-orang dapat melihat Antartika dari jendela. Siapa yang mau? 2 jam seperti itu. Lebih buruk lagi, pada hari itu ada yang kami sebut putih total. Tidak terlihat apa-apa sama sekali. Begitu tidak terlihat sehingga pilot tidak menyadari bahwa di depan mereka ada Gunung Erebus dan 250 orang menabrak langsung ke 3.800 meter batuan. Tidak terlihat apa-apa. Kembalikan uangnya. Mengapa pesawat tidak terbang melintasi Himalaya? Dengan apa yang baru saja kami sebutkan, menghindari Himalaya tampaknya merupakan keputusan yang cukup logis, tetapi situasinya lebih kompleks dari itu. Pertama, seberapa mengejutkan pun kedengarannya, ada bandara di pegunungan. Seperti ini, Bandara Courchevel. Baiklah, diperlukan keberanian yang besar untuk mendarat di tempat seperti itu. Di Himalaya, terdapat bandara terkenal Lukla, yang telah meraih gelar sebagai salah satu bandara paling mengesankan dan sekaligus paling berisiko di planet ini. Landasan pacu yang sangat pendek, miring, dan memiliki jurang di ujungnya. Pasti bukan tempat yang ideal bagi mereka yang sedang belajar menerbangkan pesawat. Tapi Anda bisa berargumen bahwa untuk pesawat komersial, tantangan terbesarnya adalah ketinggian pegunungan. Namun tidak sepenuhnya begitu. Pesawat penumpang melintasi langit pada ketinggian lebih dari 10.000 meter. Gunung Everest, dengan ketinggian 8,8 meter, terlihat rendah dibandingkan itu. Kita bisa terbang melintasinya. Untuk memahami masalah sebenarnya, mari lakukan eksperimen mental kecil. Ambil tiket Anda, karena kita akan lepas landas menuju Himalaya. Siap? Sudah nyaman? Sial, kurasa kita mengalami masalah depresurisasi. Sial, tapi tetap tenang, pilot akan mengatasinya, dan kita bisa mendarat di landasan pacu sekitar 40 menit lagi. Pasang masker oksigen Anda dan jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Ya, hampir. Di pesawat, kita hanya memiliki cadangan oksigen selama 10 hingga 20 menit. Untuk bernapas normal tanpa bantuan, pesawat perlu turun di bawah 3.000 meter, ketinggian di mana oksigen sudah cukup. Dan kemudian, perlu navigasi yang terampil di antara pegunungan. Naik? Tidak mungkin. Mari bayangkan pilot Anda berhasil, dan dia mendarat di sebuah... Itulah yang terjadi pada 13 Oktober 1972, ketika sebuah pesawat Uruguay jatuh di pegunungan Andes pada ketinggian 3.600 meter. Dari 45 penumpang di dalamnya, sebagian besar adalah tim rugby, ditambah keluarga dan teman-teman para pemain. Sepertiga dari mereka tidak bertahan pada hari pertama. Terisolasi dan tanpa makanan, para penyintas mengetahui melalui radio bahwa pencarian telah dihentikan. Otoritas percaya bahwa pesawat itu hilang, hampir tidak terlihat di salju, dan menganggap bahwa semua orang telah meninggal. Sepertiga dari penumpang tidak bertahan pada 2 bulan menunggu yang terjadi setelahnya. Setelah 10 hari berjalan, 2 dari yang selamat akhirnya menemukan bantuan, dan secara total 16 orang diselamatkan setelah bertahan 2 bulan dalam cuaca dingin yang ekstrim tanpa makanan sama sekali. Di ketinggian itu, daging manusia terawetkan dengan cara yang mengejutkan dan ada banyak yang tersedia. Saya biarkan kalian membayangkan apa yang terjadi. 33 tahun setelah tragedi itu, seorang pendaki mengunjungi lokasi kecelakaan dan menemukan dompet salah satu yang selamat. Dia berhasil mengembalikannya kepada pemiliknya, yang akhirnya menjadi temannya. Teman ini adalah seseorang yang bisa kamu tanyakan tentang alisnya. Jadi benarkah rasanya seperti ayam? Mengapa pilot melakukan manuver yang sangat aneh?
Lihatlah rencana penerbangan ini sangat berantakan, bukan? Ini hanyalah salah satu rekor perjalanan terjauh dalam hal jarak yang ditempuh. Biasanya, perjalanan dari Yordania ke Lebanon memakan waktu sekitar 10 menit dengan pesawat. Di sana butuh 1 jam 30 menit. Ini karena pilot harus menghindari ruang udara Israel dan Sinai. Karena negara-negara tersebut tidak menjalin hubungan persahabatan. Tampaknya logis, tetapi ya, pesawat menghindari terbang di atas area konflik. Kisah paling absurd tentang ini adalah alasan mengapa kita menjaga jarak dari Korea Utara. Pada tahun 2017, di atas Laut Jepang, sebuah pesawat Air France dalam rute Paris-Tokyo melintas dengan rudal balistik nuklir Korea Utara. Rudal itu melintas dengan tenang di samping pesawat. Dan pada saat itu, dalam sekitar 5 menit, kamu bisa melihat keluar jendela dan melihat kilauan di kejauhan. Kita berbicara tentang negara, tentang wilayah yang luas, tetapi larangan terbang bisa terjadi bahkan di area yang jauh lebih kecil. Sesungguhnya, ada area seluas beberapa meter di mana penerbangan di atasnya dilarang. Contoh yang paling ikonik adalah tempat paling suci dalam Islam, yaitu Ka'bah suci di Mekah. Beberapa orang mengaitkannya dengan alasan mistis, seperti anomali magnetik dan gangguan gravitasi yang dapat mengganggu peralatan navigasi pesawat. Ada yang mengklaim bahwa bahkan burung tidak bisa terbang di atas area ini, tetapi dalam praktiknya, kita bisa melihat burung, merpati, bahkan helikopter. Sebenarnya, larangan ini diberlakukan oleh pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketenangan jamaah. Meski begitu, langit yang terbuka dan biru terlihat lebih harmonis. Hal yang sama berlaku untuk Machu Picchu di Peru, Parthenon di Athena, dan monumen-monumen lain yang dilindungi. Kekhawatirannya adalah kecelakaan pesawat bisa menghancurkan harta umat manusia ini. Bahkan Disneyland di Amerika Serikat adalah area terbatas penerbangan. Nikkei memiliki wewenang untuk mengalihkan rute penerbangan menjadi salah satu dari sedikit perusahaan swasta di dunia yang memiliki hak istimewa tersebut. Di sini, jelas bahwa motivasinya adalah keamanan. Namun, dalam beberapa kasus, alasannya lebih unik. Salah satu contohnya adalah salah satu rumah pribadi mantan Presiden George W. Bush, yang dengan sederhana menyatakan, saya ingin kedamaian di rumah, jadi..." Akhirnya kita sampai pada pertanyaan yang membuat saya penasaran sejak awal. Mengapa pesawat tidak terbang lurus? Perhatikan rute ini antara Los Angeles dan Tokyo. Dikatakan bahwa pesawat tidak terbang melintasi Samudra Pasifik. Sebenarnya mereka melakukannya tanpa masalah, seperti yang dibuktikan oleh gambar ini. Namun yang paling menarik perhatian saya adalah kurva yang tampaknya aneh pada jalur tersebut. Tidak ada monumen Rusia atau kutub utara di sana. Jika kita bisa terbang lurus, mengapa tidak melakukannya? Baiklah, kalian pasti sudah membayangkan, masalah muncul karena peta kalian datar, tetapi bumi itu bulat. Jika kita mengambil peta dunia dan merentangkan tali antara dua titik, secara alami tali itu akan melengkung. Garis lurus berubah menjadi kurva dan kurva itu menjadi jalur terpendek. Dalam matematika, ini dikenal sebagai loksodromi dan ortodromi. Seringkali kita tidak menyadari betapa jauhnya peta kita dari menggambarkan kenyataan. Cobalah tes ini. Cobalah melepaskan kertas yang membungkus globe kalian dan ratakan. Kalian akan melihat bahwa lipatan dan tonjolan muncul dan kalian akan dipaksa untuk memotong beberapa bagian. Pada akhirnya, ada berbagai cara untuk merepresentasikan peta datar, tetapi semuanya memerlukan pilihan. Memotong samudra, menghilangkan benua, atau benar-benar mendistorsi kenyataan. Inilah yang terjadi dengan proyeksi Mercator. Daerah di utara dan selatan akhirnya terlihat jauh lebih besar daripada yang sebenarnya. Eropa, Rusia, dan Amerika, misalnya, muncul sebagai sepetak daratan kecil yang sangat dekat satu sama lain. Ironis untuk berpikir bahwa negara-negara yang menganggap diri mereka sebagai pusat dunia sebenarnya berada di pinggirannya. Teman-teman, janjikan padaku bahwa lain kali kalian naik pesawat,
perhatikanlah rute yang kalian tempuh. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa pesawat mengambil jalur ini dan bukan yang lain? Kalian akan melihat bahwa itu adalah sesuatu yang menarik, dan seperti yang bisa kalian lihat, cara yang bagus untuk belajar tentang sejarah dan sains. Semua yang kita cintai di trash. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk berlangganan. Bagi kami, ini adalah tanda yang penting. Teman-teman teruskan seperti ini. Dan bagi kalian, ini adalah jaminan untuk mendapatkan notifikasi ketika konten baru dirilis. Jika kalian punya waktu luang, kalian juga bisa mengikuti saya di Instagram dan Twitter. Saya berterima kasih kepada seluruh tim atas upaya mereka dalam video ini yang menantang untuk diproduksi, tetapi sepadan. Ayo, semuanya, sampai jumpa lagi.